Saat waktu mulai mengalir lagi, Kandi mengangkat pisau di tangannya, menebas dengan dingin dan kejam, memotong tubuh kesadaran kosong menjadi dua. Dan saat ini, Kandi berkata dengan ekspresi dingin. Dibandingkan denganku, dao pedangmu memang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan dia, kamu adalah anak yang bodoh. Saat Kong Kong menundukkan kepalanya dengan tak percaya, matanya berangsur-angsur meredup, dan tubuh besar Kong Kong berubah menjadi kepulan asap hitam dan bubar. Feng Tianxing mengamati dengan diam-diam, memastikan bahwa tidak ada tubuh sadar yang tersisa di kehampaan, dan memastikan bahwa tidak ada sarana kehampaan dalam asap hitam, lalu menjentikkan jarinya, memberikan waktu untuk berlari lagi. Laksamana Yan benar-benar tercengang. Itu akhirnya. Perubahan Kandi benar-benar terlalu hebat. Tidak, tepatnya, bukan karena kekuatannya telah berubah lebih banyak, tetapi cara untuk menghadapi musuh menjadi lebih jelas. Dari sudut mata, dia tidak bisa tidak melirik Feng Tianxing. Laksamana Yan hanya merasa bahwa Feng Tianxing seperti misteri sekarang. Perubahan gaya bertarung yang tiba-tiba tentu saja tidak terjadi begitu saja. Mungkinkah perubahan metode ofensif Kandi dibantu oleh Feng Tianxing? Tidak lama kemudian, Kandi kembali ke Feng Tianxing, berlutut dan membungkuk dalam 3 kali. Terima kasih, Laksamana Feng, atas bimbinganmu dan membantuku membalas dendam. Sekarang balas dendamku telah terbalaskan. Aku telah membalas kebaikan lamaku kepada Tuan Kota Luo. Dan inilah waktunya untuk membalas kebaikan Laksamana Feng karena memberiku nasihat hari ini. Feng Tianxing tersenyum ringan. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda untuk saat ini, tetapi saya memiliki perguruan tinggi di bawah komando saya. Anda dapat belajar di dalamnya, dan saya akan menunggu hari ketika Anda dapat menjadi pembantu saya. Candi tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Ya, bawahan ini akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Kandi pergi, dan Feng Tianxing tersenyum tipis. Kandi, dia tinggal, dan Void, dia juga membunuh 700.000 setan di bawah Tuan Kota Luo, kecuali 10.000 yang terkikis oleh Void. Sisanya dapat dikatakan diambil sesuai perintah. Kali ini bisa dikatakan menghasilkan banyak uang. Yang paling penting adalah saya memiliki Laksamana Yan untuk menemani saya dalam pertempuran ini, sehingga dapat dikatakan bahwa saya memiliki satu saksi lagi. Di masa depan, saya akan mengintegrasikan semua kekuatan, dan itu hanya masalah satu kalimat. Feng Tianxing sedang memikirkannya ketika Laksamana Yan bertanya. Apa yang baru saja kau katakan pada Candi? Feng Tianxing tersenyum ringan. Aku baru saja memberitahunya bahwa teknik pedang Void ini sangat buruk, dan dia perlu mengisi daya sebelum bergerak, dan setelah mengisi daya, dia perlu mengisi ulang. Ini adalah kelemahan fatalnya. Artinya, setelah 2 gerakan, langkah ketiganya jika tidak ada kemungkinan untuk membunuh Kandi jika bisa, Anda pasti akan waspada dan waspada. Oh ya, saya baru saja mengatakan kepadanya bahwa jika ada kesempatan, pergi dan lihat apakah ada kesadaran kehampaan di tubuh di bawah kehampaan. Secara umum, kepala yang jauh dari ayunan pisau tidak sesuai dengan struktur normal makhluk. Setelah Laksamana Yan mendengarkan, seluruh pikirannya berdengung. Itu dia. Feng Tianxing mengangguk setuju. Itu dia. Laksamana Yan langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kamu pasti punya hal lain yang belum kamu ceritakan padaku. Feng Tianxing tertawa sebentar, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Laksamana Yan. Sebenarnya, aku ingin kamu membantuku dengan sesuatu di sini. Agak tidak pantas bagiku untuk menjadi Laksamana yang duduk di lingkungan pengaruh kota utama asli. Jadi kupikir, kenapa kamu tidak menghubungi Laksamana Iblis berlomba di dekatku? Bangkit dan membentuk Selatan Uni Utara. Aku juga akan mengatur klan Iblis yang sesuai untuk menjadi pemimpin. Itu hanya sebuah nama. Ketika benar-benar perlu melawan kehampaan, aku akan menjadi komandan. Bagaimana? Mulut Laksamana Yan sedikit berkedut. Aku mungkin tidak bisa meyakinkan orang di sini. Feng Tianxing berbisik di telinganya. Wajah Laksamana Yan berubah saat mendengarnya, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tidak, bagaimana saya bisa merebut kredit Anda? Feng Tianxing tidak masalah. Itu hanya sedikit reputasi. Kamu memegangnya untukku. Itu baik untuk kita berdua. Kamu bisa terkenal di mana-mana. Aku bisa menggunakan tanganmu untuk mengintegrasikan kekuatan yang dulunya milik kota utama. Kita semua menguntungkan. Apakah Anda menolak sangat? Semakin Laksamana Yan mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak, aku selalu merasa kamu merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas, aku tidak tahu. Feng Tianxing melihat sekeliling dan kemudian mengirimkan suara itu. Saya ingin memberi iblis ini pilihan, sehingga mereka tampaknya memiliki kesempatan untuk memilih kesetiaan mereka, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi iblis. Jika bukan tidak mungkin, saya ingin membuat sesuatu status pemimpin umum dari 5 liga utama di sekolah Barat Daya, Utara, dan Menengah. Mendengar ini, hati Laksamana Yan sedikit bergetar. Apakah ini yang direncanakan Feng Tianxing? Belum lagi mengganti kota utama, masih sangat bisa dibenarkan, dan begitu mudahnya memanen pasukan yang dibentuk oleh para laksamana mereka.
Selama rekor mengalahkan Void Feng Tianxing berlanjut, tidak akan ada masalah dengan identitasnya. Menilai dari situasi saat ini, satu-satunya cara bagi Feng Tianxing untuk melawan Void adalah dengan memotong tangan dan kakinya, menghilangkan semua kesadarannya, dan melemparkannya ke Void, sehingga Void dapat mengalahkannya. Hari ini, Feng Tianxing hanya membuat beberapa poin, memungkinkan Kandi mengalahkan kekosongan yang tidak bisa dia kalahkan sebelumnya. Jika dia harus melakukannya sendiri, bukankah dia akan membunuh kehampaan tanpa pandang bulu? Kamu aneh. Lupakan saja. Aku berjanji padamu. Tapi syarat yang aku janjikan adalah kamu tidak dapat menyakiti elit klan iblisku begitu saja. Dan aku tidak ingin mati di bawah tangan kehampaan. Feng Tianxing tertawa dan mengangguk. Kamu sangat khawatir. Aku sudah memberitahumu semua tentang tujuanku. Apakah ada hal lain yang disembunyikan? Apa yang kamu katakan pada Kandi sebelumnya pasti lebih dari itu. Dan tujuan dari apa yang kamu katakan padaku juga lebih dari itu. Tapi dengan kekuatanku, aku tidak punya nyali untuk terus bertanya. Itu saja yang benar-benar kukatakan. Aku bersumpah demi kehormatan ras iblis. Kamu bisa menekannya. Masalah Kandi tidak sesederhana itu. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Memang, dia memberi Kandi hanya beberapa petunjuk dalam pertempuran. Tetapi kesulitan sebenarnya saat itu bukanlah nasihatnya. Tetapi untuk membuat Kandi bersedia menerima bantuannya. Dan setelah mengalahkan kehampaan, dia tidak akan mencari kepicikan lagi. Sebelum instruksi itu, Feng Tianxing mengajukan dua pertanyaan kepada Kandi. Jika Anda mati, apakah Tuan Kota Luo akan senang karena dia memiliki bawahan yang sangat bodoh dan setia? Jika Anda mati, siapa yang mau menjelaskan dengan jelas kepada Tuan Kota Luo bahwa dia telah lama terkorosi oleh kehampaan untuk membuat pilihan ini? Dua pertanyaan inilah yang membuat Kandi terdiam lama dan memberinya motivasi untuk hidup. Dia tidak hanya ingin hidup untuk mengalahkan Void, tetapi juga untuk terus hidup, berdiri di posisi yang lebih tinggi, dan menutupi reputasi Tuan Kota Luo. Itu akan mereka yang menekan Laksamana. Ini adalah sesuatu yang sangat dipercaya oleh Candi. Tetapi kebenaran dari masalah ini, dengan kematian Tuan Kota Luo, akan selalu menjadi misteri. Sebuah misteri yang tidak ingin dikejar oleh siapapun kecuali Kandi.